Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji salah satu ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tauhid. Dan perlu untuk kita ketahui bersama bahwa ilmu tauhid itu merupakan ilmu yang paling utama di antara segala ilmu. Mengapa demikian? Karena sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama bahwa inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum, sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu itu adalah dilihat dari objek yang dikaji. Kemuliaan objek yang dikaji dalam ilmu tersebut. Kita tahu bahwa ilmu tentang Al-Quran adalah ilmu yang mulia di sisi Allah. Mengapa? Karena dalam ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir Al-Quran dipelajari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dipelajari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga ketika kita belajar ilmu tentang fikih Islam misalnya, maka ilmu ini juga merupakan ilmu yang mulia di sisi Allah, karena objek yang kita kaji di dalam ilmu tersebut adalah berkaitan erat dengan hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tidak ada hukum yang terbaik kecuali hukum yang telah Allah tetapkan. Nah, demikian pula ilmu tauhid. Seseorang ketika mempelajari ilmu tauhid, dia akan mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha untuk berma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita tidak akan bisa mendapati objek kajian yang lebih utama dan lebih mulia daripada objek kajian dalam ilmu tauhid, karena yang dibahas dalam ilmu tauhid adalah tentang kaitannya dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mempelajari ilmu tauhid ini merupakan sebuah keutamaan yang paling utama dibandingkan dengan mempelajari ilmu yang lain. Kemudian yang kedua, mengapa kita belajar ilmu tauhid? Di antara kegunaan kita belajar ilmu tauhid itu agar supaya lurus keyakinan kita. Karena dengan lurusnya keyakinan akan lurus pula langkah dan amal perbuatan kita kelak. Oleh karena itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah. Kalimat tauhid. Yang mana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat la ilaha illallah ini dan kemudian diterima oleh umatnya, maka setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perkara-perkara agama yang lain. Sehingga perkara-perkara agama yang disertai dengan keyakinan tauhid yang kuat akan bisa dilaksanakan dalam kehidupan umat ini, berjalan dengan baik. Manakala seorang memahami tentang Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya. Termasuk juga akan dilaksanakan segala amal-amal saleh dengan niat yang ikhlas, dengan tujuan hanya untuk mengharapkan ridha dan balasan pahala di sisi Allah. Ini akan muncul sebagai buah daripada seseorang itu mempelajari ilmu tauhid. Dan tentunya dengan itu amal saleh seseorang akan diterima oleh Allah. Dan juga tidak kalah pentingnya bahwa dengan tauhidlah seorang mukmin itu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kunci daripada seseorang itu masuk ke dalam surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dia harus mengilmui kalimat tersebut, maka dengan dia mengilmuinya, dia akan mengimaninya.
Dengan dia mengimaninya, maka dia akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tujuan dan alasan mengapa kita perlu untuk mempelajari ilmu tauhid. Dan kita akan membahas kitab yang berjudul Kitabut Tauhid, dan penulis bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala membuka kitab beliau dengan mengatakan Kitabut Tauhid, kitab At-Tauhid. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid itu kalau secara bahasa, tauhid itu adalah berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu adalah tauhid, menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu makna daripada tauhid secara bahasa. Adapun tauhid secara istilah syariat, maka yang dimaksud tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 perkara. Mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 perkara. Apa saja itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan rububiyah Allah, berkaitan dengan seluruh perbuatan yang Allah lakukan. Wajib bagi kita untuk meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Allah tidak bisa dilakukan oleh selainnya. Sebagai contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, maka tidak boleh kita berkeyakinan bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang sanggup menciptakan sesuatu seperti Allah menciptakan makhluknya. Atau misalnya ketika kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang menguasai, mengatur, dan memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya, maka tidak boleh kita kemudian memiliki pemahaman bahwa ada selain Allah yang mampu mengatur dengan layaknya Allah mengatur, memberikan rezeki layaknya Allah memberikan rezeki, dan menguasai makhluk-makhluk layaknya Allah Subhanahu wa taala menguasai makhluknya. Maka ini termasuk perkara yang merusak keyakinannya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya atau perbuatannya tadi. Kemudian yang kedua adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan seluruh ibadah yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha menjalankan seluruh perintah-perintah Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia persembahkan hanya kepada Allah. Tidak dia persembahkan kepada Allah juga kepada yang selainnya. Sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Maka wajib bagi kita untuk mempersembahkan doa itu hanya kepada Allah. Kita tidak boleh meminta doa tersebut atau mempersembahkan doa tersebut kepada selain Allah. Misalnya dia berdoa kepada makhluk, dia berkata misalnya, "Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, sembuhkan sakit saya." Nah, ini tidak boleh. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani manusia biasa, apalagi beliau sudah meninggal dunia dan tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan apapun untuk bisa memberikan kesembuhan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Jadi dia harus mengatakan, "Wahai Allah, wahai Tuhanku yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah saya." Nah, ini yang tepat. Termasuk juga ketika kita melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan zakat, puasa, dan seterusnya, semua kita dasari dengan tauhid al-uluhiyah ini. Kita dasari dengan mengesahkan Allah dalam ibadah. Kita hanya persembahkan ibadah itu semuanya hanya kepada Allah. Seperti Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Sebagian makna nusuk itu diantaranya adalah sembelihan kurbanku, sembelihan hewan kurbanku. Wa mahyaya wa mamati, dan hidup serta matiku lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk
Allah Subhanahu wa taala. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Ini adalah mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatan hamba dalam beribadah kepadanya. Kemudian tauhid itu juga terkandung poin yang ketiga, yaitu mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, artinya sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, dan Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang maha, ya, sifat-sifat yang lebih, yang semua sifat-sifat itu tidak bisa diserupai oleh makhluknya. Jadi ketika Allah menyebutkan misalnya Allah mendengar, maka sifat mendengar Allah jelas tidak sama dengan sifat mendengar makhluknya. Sifat mendengar Allah tentu lebih tinggi dan lebih mulia, lebih sempurna dibandingkan dengan sifat mendengar makhluknya. Seperti sifat melihat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah yang lain. Semuanya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Nah, sehingga kita mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang mulia dan nama-nama yang husna, yang terbaik, yang tentunya tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya dalam semua itu. Nah, ini adalah secara singkat makna daripada tauhid. Namun dalam kitab yang akan kita bahas ini, penulis lebih menitik beratkan pada kaitannya dengan tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang dilakukan oleh makhluk kepadanya. Karena ini yang merupakan ketauhidan yang paling sering diremehkan oleh orang, yang paling banyak menjadi sesuatu yang dijauhi oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kita untuk membahas kaitannya dengan ibadah atau tauhid al-ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Kemudian penulis membuka kitab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, di dalam ayat ini tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Jadi Allah tidak menciptakan mereka kemudian dibiarkan begitu saja, ya, dibiarkan untuk hidup sesuai dengan keinginan mereka, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata memiliki tujuan, ada hikmah yang besar di balik penciptaan jin dan manusia ini. Allah katakan illa liya'buduni, kecuali agar mereka melakukan ibadah kepadaku. Dikatakan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah, anna Allah Ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadatihi. Bahwasanya Allah Ta'ala telah mengabarkan tidaklah Dia menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Fahiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Maka ini merupakan penjelasan terhadap hikmah, terhadap tujuan, ya, dalam penciptaan mereka, yaitu jin dan manusia. Falam yarid minhum ma turiduhu as-sadatu min 'abidiha min al-i'anati lahum birrizqi wal it'am wa inna ma arada al-maslahata lahum. Falam yurid minhum, maka Allah tidak menginginkan dari mereka, dari makhluknya ini, dari jin dan manusia, apa yang diinginkan oleh pemimpin-pemimpin mereka atau Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk apa?
Jadi mereka selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah ini, mereka menginginkan untuk mendapatkan pertolongan dari hamba-hambanya, untuk mendapatkan rezeki dan pemberian makan. Kita tahu bahwa ada sebagian makhluk yang mengaku dirinya Tuhan. Dia mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ya, tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya dikasih duit sama orang-orang yang meyakini. Tujuannya supaya dikasih makan. Tujuannya supaya dikasih sesajen misalnya. Tujuannya untuk dikasih ya rezeki dan seterusnya. Nah, ini tentu bukan Tuhan. Kenapa? Karena membutuhkan makhluk. Sedangkan Tuhan itu salah satu sifatnya adalah ya, tidak membutuhkan makhluknya, justru makhluknya yang bergantung kepada dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus Samad. Allah itu As-Samad, ya, tempat bergantung seluruh makhluknya. Allah tidak butuh makhluk, tapi makhluknya butuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sifat Tuhan ya, yang layak. Bukan sifat Tuhan itu adalah mengharapkan atau menginginkan sesuatu kepada makhluknya. Wa innama aradal maslahata lahum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemaslahatan untuk mereka. Artinya ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluknya, ini bertujuan agar supaya makhluk tersebut atau hamba-hamba tersebut mendapatkan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kemaslahatan hidup, mendapatkan kebaikan hidup. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Thaha, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, mengikuti petunjukku tentunya di sini adalah ya, dengan mengamalkan petunjuk tersebut, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ya, dia akan mendapatkan kebaikan. Dalam surah An-Nahl Allah mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah mengatakan, ya, barang siapa yang melakukan amal yang saleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sedangkan mereka termasuk orang yang beriman kepada Allah, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang baik di dunia, dan kami akan berikan balasan kepada mereka berupa pahala, berupa kenikmatan yang jauh lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan semasa mereka hidup di dunia, yaitu kelak di akhirat dengan Allah memberikan surganya kepada hamba-hamba yang melaksanakan ibadah hanya kepada Allah. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk, maka Allah ya bertujuan menciptakan mereka demi untuk menegakkan ibadah kepada Allah, dan ya kebaikan ibadah itu akan kembali kepada makhluk, tidak sama sekali ya berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa faidah ya, atau beberapa pelajaran disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Ya, beliau menyebutkan ada 5. Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'i tsaqalain al-jinni wal insi. Jadi dari ayat tadi kita mendapati akan wajibnya mengesahkan Allah dalam beribadah atas seluruh makhluknya, baik jin dan manusia. Jadi seluruh makhluk jin dan manusia ini diberikan kewajiban, diberikan beban kewajiban untuk melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya ditujukan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Nah, disinilah kemudian ya Allah Subhanahu wa taala
ya, memberikan janji berupa surga dan memberikan ancaman berupa siksa. Siapa yang mau menegakkan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia laksanakan syariat agama Allah ini dengan niat karena mengharapkan keridhaan Allah, maka dia pasti akan dapatkan surga. Dan siapa yang kufur, ingkar dengan ibadah kepada Allah, dia tidak mau beribadah kepada Allah, dia tidak mau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sediakan baginya siksa. Kemudian faidah yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal insi, yaitu dalam ayat tersebut terdapat penjelasan mengenai hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala tadi katakan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini menunjukkan adanya hikmah penciptaan jin dan manusia, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, ya, wajib bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibebani tugas beribadah kepada Allah, baik itu dari kalangan jin maupun manusia, wajib bagi mereka untuk mengetahui, untuk memahami tentang kaitannya dengan agama Islam ini. Dia harus paham bagaimana dia bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah tugas utamanya di atas muka bumi. Tugas utama dia bukan sekedar cari makan, cari minum, tidak. Bukan hanya untuk, ya, memiliki keturunan dengan menikah dan seterusnya, tidak. Tapi tujuan utama mereka adalah menegakkan ibadah kepada Allah. Nah, tentunya ini butuh ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu itu yang kamu tidak ketahui dasar ilmunya, dasar pengetahuannya dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan juga hati, semuanya ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendengar, melihat, dan berpikir dengan hati, ini semuanya adalah potensi yang Allah taala berikan kepada seorang hamba untuk bisa memahami ilmu, untuk bisa memahami syariah, yang kemudian dengan dia memahami itu semuanya, dia harus mengamalkannya menjadi ibadah yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga disebutkan oleh Syekh di sini, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqul ibadata duna ghairihi mimman la yakhluq. Bahwasanya al-khaliq, yaitu sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, dia adalah Tuhan yang pantas dan berhak untuk diibadahi. Duna ghairihi, tanpa selainnya. Mimman la yakhluq, dari siapapun yang tidak bisa menciptakan. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnami wa ghairiha. Maka di dalam ayat ini terdapat bantahan atas para penyembah berhala atau para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, di dalam Quran, ya, di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang, wahai seluruh manusia, u'budu rabbakum, sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian. Sembahlah Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala.
alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya kepada kita semuanya untuk beribadah kepada Allah, karena Dia adalah Tuhan yang pantas untuk diibadahi, karena Dia pencipta kita. Dan tidak layak bagi kita untuk mempersembahkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak memiliki andil dalam penciptaan pada diri kita ini. Kemudian yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi. Terdapat penjelasan tentang betapa kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa tidak butuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk seperti manusia dan jin, bukan itu menunjukkan kalau Allah butuh sama jin dan manusia ini, tidak. Ya. Tapi karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk bisa hidup, untuk bisa merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun tidak hanya sekedar itu, Allah juga ciptakan mereka demi untuk menegakkan satu tugas yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah. Ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Adz-Dzariyat ini, Adz-Dzariyat ayat 56 ya, setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Setelah Allah mengatakan tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepadaku, Allah katakan aku tidak menginginkan ya rezeki dari hamba-hambaku ini, dari makhlukku ini. Dan aku tidak meminta, tidak menginginkan kepada mereka untuk mereka beri aku makan. Artinya apa di sini? Allah ciptakan mereka itu bukan untuk ya kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini demi untuk menegakkan ya tugas yang utama tadi, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan li'annahu huwal khaliq, karena Allah Subhanahu wa taala pencipta. Ya, gak mungkin pencipta itu membutuhkan dari kepada apa yang diciptakannya. Ya kecuali makhluknya, kecuali kita makhluk. Kadang kita menciptakan satu benda karena kita membutuhkan benda itu, kan gitu. Kita ciptakan atau kita buat yang namanya handphone karena kita membutuhkan alat yang namanya handphone ini untuk komunikasi jarak jauh. Kita ciptakan atau kita buat meja karena kita memang membutuhkan meja ini ya, untuk kita gunakan bekerja dan seterusnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah hanya perintahkan kepada makhluk untuk menegakkan tauhid. Yang mana ketika makhluk ini menegakkan tauhid, menjalankan ibadah kepada Allah, kebaikan daripada tugas tersebut kembali kepada makhluk. Sedikit pun tidak ya dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seluruh makhluk ini tidak ada yang mau melaksanakan tugas mereka ya, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah, maka Allah tetap menjadi zat yang maha kaya. Tidak ada sedikit pun kekayaan yang berkurang dari diri Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun semua makhluknya ini melaksanakan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan tujuan hidup mereka yaitu beribadah hanya kepada Allah saja, maka tidak sedikit pun ya, mereka itu menambahkan kekuasaan, kerajaan, kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak. Dan ini disebutkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dalam Sahih Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian
baik itu dari kalangan manusia dan baik itu dari kalangan jin, mereka semuanya memiliki ketakwaan seperti orang yang paling bertakwa hatinya dari salah seorang di antara kalian. Misalnya, semua makhluk ini punya hati seperti hati Nabi SAW, atau seperti hatinya Jibril alaihissalam misalnya. Semuanya bertakwa kepada Allah. Maka Allah SWT mengatakan mazada dzalika fi mulki syai'a. Yang seperti itu tidak menambahkan sedikit pun kekuasaanku sama sekali. Artinya apa? Enggak butuh Allah SWT dengan ibadah yang kita lakukan. Mau kita mau ibadah atau tidak ibadah, enggak ada pengaruh kepada Allah SWT. Pengaruhnya kepada diri kita sendiri. Baik buruknya itu akan kembali kepada diri kita. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa min dalika min mulki syai'a. Kemudian Allah SWT berfirman, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya generasi yang pertama sampai yang terakhir, baik itu dari manusia ataupun jin, semuanya mereka memiliki hati seorang yang paling pendosa di atas muka bumi. Misalnya mereka punya hati seperti hatinya Fir'aun, atau memiliki hati seperti hatinya iblis. Semua makhluk seperti itu misalnya. Maka apa yang dikatakan oleh Allah, mana qasadzalika min mulki syai'a. Yang seperti itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku, kekuasaanku sama sekali. Jadi sekali lagi, kebaikan yang dilakukan seorang hamba, ibadah yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kebaikannya akan kembali kepada sang hamba. Tidak sedikit pun menambah apa-apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika seorang hamba meninggalkan tugas utamanya, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan diri dari mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menyekutukan Allah wal a'yadzu billah, maka apa yang terjadi? Keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Hukuman, siksaan, azab itu akan dirasakan. Sedangkan tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkurang kekuasaannya karena sebab perbuatan-perbuatan dosa makhluknya tersebut. Kemudian yang terakhir, yang kelima, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan itsbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwa perlunya kita untuk menetapkan hikmah dalam seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya adalah ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu ketika melakukan sesuatu, entah itu menciptakan sesuatu, atau mensyariatkan, memerintahkan sesuatu, atau melarang sesuatu, atau mengatur sesuatu, atau memberikan rezeki kepada fulan tapi mengurangi jatah rezeki, atau tidak menyamakan jatah rezeki kepada fulan yang lain misalnya, atau perbuatan Allah SWT yang lainnya, menghidupkan dan mematikan dan seterusnya. Ini semuanya mengandung hikmah yang luar biasa, mengandung hikmah, mengandung kebijaksanaan, mengandung pelajaran-pelajaran yang sebagiannya kita ketahui, sebagiannya kita tidak ketahui. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan tentang hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan fa hikmatullahi thalathatu aqsam min haitsu dhuhur wal khafa. Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 bagian atau 3 jenis. Yang ini dilihat dari sisi tampak atau tersembunyinya hikmah itu. Yang pertama, beliau mengatakan taratan takunu hikmatun wadihah likulli ahad. Terkadang perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu langsung bisa tampak atau diketahui hikmahnya oleh tiap-tiap makhluk. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya seperti dalam ayat ini. Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah hanya kepadaku. Nah, ini menunjukkan bahwa
hikmah ya, penciptaan jin dan manusia itu sudah langsung disebut oleh Allah, sudah bisa langsung dipahami atau diketahui oleh masing-masing manusia yang membaca ayat ini, yaitu agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah. Kemudian ada yang berikutnya, taratan takunu khafiyah ala kulli ahad. Ada hikmah itu yang tersembunyi atas tiap-tiap orang. Ya. Ada sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan atau Allah Ta'ala lakukan yang kemudian kita tidak tahu apa hikmahnya, tapi kita wajib yakin bahwa itu semuanya mengandung hikmah. Allah tidak pernah melakukan yang namanya iseng dalam melakukan perbuatan-perbuatannya ya. Pasti ada hikmah di baliknya. Kemudian yang ketiga adalah taratan takunu wadihah li ahli ilmi ar-rasikhina fihi khafiyah ala man dunahu. Terkadang satu hikmah itu menjadi jelas bagi para ulama, tapi untuk orang-orang yang lain yang tidak memiliki ilmu yang cukup, mereka tidak bisa memahami hikmah di balik apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan atau apa yang Allah Ta'ala telah perbuat kepada makhluknya. Nah, sehingga disinilah pentingnya kita memiliki ilmu agar supaya kita bisa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Pak, insyaallah pada pertemuan berikut kita akan melanjutkan ayat-ayat yang disampaikan oleh penulis kitab sebagai landasan dalam pentingnya kita memahami dan mempelajari at-tauhid yang merupakan tugas besar dan tugas utama kita sebagai makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.